Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali ke soal UP PPG PJOK 2021 bagian 9. Nah, kisi-kisi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang bagian 3, menerapkan teori belajar dan implikasinya dalam pembelajaran, dan yang keempat, menerapkan kurikulum pendidikan Indonesia. Jadi hari ini kita akan bahas yang dua ini. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan kisi-kisi, silahkan di-download di bagian deskripsi ini ya. Dan 90% kalau kita memahami kisi-kisi, soalnya akan keluar juga 90% dapat kita pahami di soal ujian nanti. Mudah-mudahan teman-teman berhasil. Soal 85. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Rekonstruktivistik. Jawaban B. Behavioristik. Nah, untuk teori-teori ini kita perlu memahami satu-satu ya teman-teman, biar apapun yang keluar soalnya, sekarang behavioristik, besok kognitif, besok lagi mungkin bisa jadi konstruktif, kita paham dan kita bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Teori yang pertama, behavioristik, menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku peserta didik yang berubah. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Jadi intinya teori belajar ini ada perubahan tingkah laku. Kuncinya tingkah laku, stimulus. Di sini nampak dalam soal stimulus dan respon. Udah jelas ya? B. Nah, perlu kita dalami lagi ya teman-teman. Untuk teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman peserta didik yang diminta, yang tidak selalu terbentuk dari tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Jadi tidak tingkah laku saja, tapi ada pemahaman, ada pemikiran. Yang ketiga, pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Konstruktivistik ini bagaimana peserta didik mencoba, kemudian mereka gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sehingga apa yang mereka pelajari mereka bisa kuasai. Nah, itu teori konstruktivistik. Kemudian ada teori humanistik, adalah teori yang bertujuan memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya. Jadi peserta didik dapat memahami lingkungan, dapat memahami dirinya. Jadi ini teori-teori, kunci-kunci dari teori-teori ini bisa kita pahami. Lanjut soal 86. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai mendapat respon yang tepat dan sesuatu apa yang dia inginkan, serta menghilangkannya apabila dia rasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar. A. Condition, B. Trial dan error, C. Shaping, D. Konseptualisasi, E. Stimulus respon. Jawaban B. Trial dan error. Dalam pembahasan teori SR dikatakan bahwa dalam proses
dalam proses belajar, pertama kali hewan atau orang belajar dengan cara mencoba salah atau coba salah, trial dan error. Dia mencoba, kemudian udah salah, coba lagi, sehingga mampu. Anak-anak juga banyak belajar dengan coba-coba. Ketika belajar berjalan, berlari, mengendarai sepeda, dan banyak aktivitas lainnya, mereka memulai dengan coba-coba. Dengan keberanian untuk mencoba, dibutuhkan keberanian karena ada kemungkinan untuk gagal. Pada akhirnya mereka dapat menguasai banyak keterampilan. Kita para orang dewasa pun dituntut berani mencoba kita menginginkan suatu hasil dalam hidup ini. Misalnya kita anak-anak tadi mencoba belajar bersepeda. Gak mungkin ya langsung bisa pandai mengendarai sepeda, tapi mereka jatuh, mereka luka, tapi mereka coba sehingga mereka bisa mengendarai sepeda. Itu contohnya. Ini biasanya mengacu kepada teori konstruktivistik. 87. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah: A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan. D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Nah, ini behavioristik yang tadi kita bahas mengenai stimulus atau perubahan tingkah laku. Kita lihat jawabannya. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Ini jelas ya teman-teman, perubahan tingkah laku dan opsinya sudah jelas. Stimulus. Di sini kata kunci behavioristik adalah stimulus. Soal 88, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Ya, tadi sudah kita bahas. Kira-kira apa ya teman-teman? Ayo coba diingat lagi. Jawaban D. Humanistik. Kata kunci dari human itu manusia, yaitu memanusiakan manusia. Manusia yang ideal. Di sini kata kuncinya manusia yang ideal, manusia yang diciptakan. Nah, jelas teori humanistik. Soal 88, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep, serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, wujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Nah, kira-kira apa ya? Teori siswa berpikir, menyusun konsep. Jawaban konstruktivistik. Pembahasan pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitif, memungkinkan mengarah pada tujuan tersebut. Sini kata kuncinya kegiatan belajar aktif berpikir, menyusun konsep. Nah, konstruktivistik ini pembentukan struktur kognitif ya, yang mereka mencoba berpikir, mencoba lagi apa yang akan mereka lakukan dan menyusun konsep-konsep
Nah, kalau konsep ini apakah berhasil? Dicoba lagi sehingga mereka mendapatkan hasil yang maksimal. Itu konstruktivistik. 90. Menurut Branner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, D. Konflik. Jawaban C. Ikonik. Ikonik itu merupakan gambar 91. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Memecahkan masalah, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memahami sebuah kejadian, D. Mampu mengalami sebuah kejadian, E. Mampu memahami permasalahan. Jawaban A. Mampu memecahkan masalah. Konseptualisasi adalah proses pembentukan konsep dengan bertitik tolak pada gejala-gejala pengamatan. Proses ini berjalan dengan induktif, dengan mengamati sejumlah gejala secara individual, kemudian merumuskannya dalam bentuk konsep. Konsep bersifat abstrak. Sini kata kunci konseptualisasi adalah melalui pengamatan, kemudian diproses, kemudian sampailah membentuk konsep. Dan proses yang banyak ini membutuhkan kognitif, sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang ada dan seluruh konsep-konsep mereka kuasai. Untuk yang option B, C, D, E itu yang telah dilalui dari pemecahan masalah ini. Jadi yang paling tepat A. Mampu memecahkan masalah. 92. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Kognitif A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan mengintegrasikan diri, E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Ya, kembali mengarah ke soal yang tadi ya teman-teman. Kognitif berpikir yang paling tepatnya adalah B. Kemampuan memecahkan masalah. Pembahasan kognitif adalah sebuah konsep yang bersifat umum di mana mencakup semua benda pengenal. Hal-hal termasuk antara lain mengamati, memiliki prasangka, melihat, membayangkan, memperkirakan, memberikan, menduga, dan menilai. Jadi semua ini dapat memecahkan masalah. 93. Dua ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali A. Belajar teknis, B. Belajar praktis, C. Belajar aktif, D. Belajar emansipatoris, E. Belajar konsep. Jawaban C. Belajar aktif. Ini kecuali. Kata kuncinya kecuali. Sementara belajar dari Habermas adalah belajar teknis, belajar praktis, belajar emansipatoris. 94. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori. Nah, kembali lagi, mencoba, trial dan error. Ini jelas ya? Nggak salah lagi, teman-teman sudah paham. Jawaban D. Konstruktivistik, mencoba-coba. Kata kunci dari konstruktivistik, mencoba-coba. 95. Menurut teori konstruktivistik, anak akan merasakan bahwa proses belajar itu adalah proses yang menyenangkan. Mereka mencoba, mereka melakukan. Nah, ini
A. Sesuatu sesuai dengan taraf berpikir anak. B. Ada keterlibatan intelektual dan emosional anak. C. Belajar dipraktikkan. D. Adanya kompetensi belajar. E. Terdapat stimulus dan respon yang sesuai. Saya yakin di sini teman-teman sudah paham ya, karena sudah banyak soal-soal konstruktivistik dari tadi. Jawaban B, ada keterlibatan intelektual dan emosional anak. Mereka berpikir bagaimana, berhasil, coba lagi, gagal, coba lagi. Di situ ada keterlibatan intelektualnya dan emosionalnya. Sini ada pembahasan mengeneralisasikan atau menyusun rumus beserta bentuk membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Mereka mengenali orientasi. Kemudian ada elitasi, mengungkapkan idenya. Ada rekonstrukturisasi ide, klarifikasi ide dengan ide orang lain. Kemudian mereview, mengaplikasikan pengetahuan gagasan yang ada, perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Apakah benar nih atau belum tepat? Ini intelektual. Lanjut, 96. Kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, berarti A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. C. Menyusun aktivitas pembelajaran disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. D. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. E. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jawaban B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Kata kuncinya di sini di dalam maupun di luar kelas. Jadi di luar kelas mereka mengunjungi kebun binatang, menyusun rancang kunjungan ke kebun binatang. 97. Kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. C. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Jawaban D. Kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2004 sampai 2013 adalah kurikulum KTSP. Apa itu KTSP? Kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Jelas di sini standar kompetensi dan kompetensi dasar. 99 di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum kecuali A. Mengembangkan program. B. Pelaksanaan pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Evaluasi proses yang dilaksanakan. E. Merancang dokumen kurikulum. Jawaban C. Pengembangan kurikulum. Sini kata kuncinya kecuali. Kecuali ya teman-teman. Untuk pembahasan, implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik baik perkembangan intelektualnya. Contohnya seperti K13 kemarin ada beberapa revisi karena ada melihat ketidakcocokan di lapangan, direvisi lagi. Nah, itu contoh implementasi kurikulum. 100. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai
seperangkat pada mata pelajaran dan silabus, namun juga dipandang sebagai A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. B. Seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan. C. Rincian jadwal pelajaran. D. Materi yang harus disampaikan peserta didik. E. Seperangkat tujuan pembelajaran. Jawaban A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. 101. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun, masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor: A. Lingkungan sekolah, B. Sarana dan fasilitas, C. Budaya dan ideologi, D. Administrasi, E. Sekolah. Di sini saya lihat kata kuncinya adalah bacaan. Bacaan mengarah kepada buku. Buku ini termasuk kepada, ya, jawaban B. Mengarah kepada sarana dan fasilitas. Ya, macam bacaan dan literasi. Jadi termasuk kepada sarana dan fasilitas. Apa itu? Contohnya buku, fokus, laptop, perangkat. 103. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk A. Identifikasi perkembangan zaman sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunanya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi yang memberi kebebasan belajar dengan HP. Jawaban B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam mengadaptasi dengan teknologi. Sini kata kuncinya, manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Jadi bisa diidentifikasi dulu perkembangan teknologi, kemudian disusun strategi bagaimana seorang guru tidak tertinggal dalam teknologi tersebut. Bagaimana kita mensiasatinya, bagaimana mengantisipasinya. 104. Seperti apa yang dikatakan Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan. Sebagai seorang guru, maka harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah apa yang harus dilakukan guru? A. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. B. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi di dalam kelas. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. E. Memberikan kebebasan belajar dengan HP. Nah, ini apa yang akan dilakukan guru? Jawaban C. Integrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, cara penggunaan HP, apa yang perlu dilihat dan apa yang tidak perlu dilihat. Bisa juga dengan cara penjelasan penggunaan laptop. Ini aplikasi ini seperti ini penggunaannya, apa manfaat dan apa kelemahannya. Ini dijelaskan di dalam kelas sehingga penyalahgunaan dari teknologi tidak terjadi kepada peserta didik, dan guru juga mampu mengetahui bagaimana cara menjalankan atau mengoperasikan teknologi. 105. Dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu
A. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. B. Pikiran dan benda berintegrasi dalam pengembangan. C. Sains dan nilai religius terintegrasi. D. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. E. Pendidikan untuk semua. Jawaban C. Sains dan nilai religius terintegrasi. 106. Kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan pengawas terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah merupakan fungsi kurikulum bagi A. Guru, B. Kepala sekolah, C. Orang tua, D. Siswa, E. Pengawas sekolah. Jawaban E. Pengawas sekolah. Ini sudah jelas ya teman-teman. Demikian teman-teman untuk soal-soal UP bagian 9. Nanti kita ketemu lagi di bagian 10. Silahkan teman-teman bagi ke teman-teman yang lain untuk mereka juga bisa mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.